Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan langsung menyelami materi yang sudah Anda bagikan ya. Kita fokus ke bab 6 dari buku The Darwinian Trap. Judulnya ini cukup membuat mikir, senjata pemusnah massal, perlombaan senjata kekuasaan. Jadi kita bakal bahas gimana sih dorongan evolusioner dasar kita ya, dorongan buat berkuasa itu, ternyata malah mendorong manusia bikin cara-cara yang makin mengerikan buat saling menghancurkan. Bahkan ya potensi buat memusnahkan diri kita sendiri. Oke, jadi misi kita sekarang nih, kita mau kupas tuntas gimana perlombaan kekuatan ini berevolusi gitu ya sepanjang sejarah. Terus kenapa rasanya kok kayak nggak bisa dihindari gitu. Dan yang paling penting nih, ancaman paling ngeri apa sih yang muncul sekarang ini? Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, bab ini kan bilang kalau dorongan berkuasa itu sama fundamentalnya, sama dasarnya lah, kayak dorongan cari makan atau sumber daya. Gimana sih persisnya dorongan ini memicu konflik sama pengembangan senjata gitu, kalau kita lihat sejarahnya? Iya, yang menarik di sini, dan ini langsung dibahas di awal bab ya, itu contoh kolonisasi Eropa di Amerika. Ini bukan cuma soal rebutan tanah atau emas aja, tapi lebih ke bentrokan kekuatan yang, wah, timpang banget. Coba deh Anda bayangin ya, cuma segelintir konkuistador Spanyol itu, Cortés misalnya. Dia cuma bawa sekitar 600 orang. Pizarro malah lebih dikit lagi, cuma 170-an. Wah, sedikit banget ya. Sedikit banget. Tapi mereka bisa loh menaklukkan kekaisaran sebesar Aztec sama Inca. Padahal pasukannya kan banyak banget. Kuncinya itu, ya seperti disebut di buku ini, keunggulan teknologi militer mereka yang waktu itu benar-benar baru buat penduduk asli. Ada pedang, baju zirah dari baja, terus senjata api kayak arkubus, meriam kecil. Dan jangan lupa, kuda. Kuda ya, itu pasti asing banget buat mereka. Banget! Buat prajurit Aztec atau Inca yang senjatanya dari kayu, batu obsidian, atau paling banter perunggu, ini kayak ngadepin sesuatu yang, wah, nggak kebayang lah. Sumber ini juga nekenin betapa cepetnya penaklukan itu terjadi. Ini nunjukin gimana teknologi, yang notabene hasil dari perlombaan kekuatan di Eropa, bisa jadi penentu banget. Iya, iya, kontrasnya luar biasa ya. Dan gak cuma itu kan, bab ini juga nyebut contoh lain kayak Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan. Mereka bukan cuma punya busur komposit yang hebat pada masanya, tapi juga unggul di taktik sama logistiknya ya. Betul sekali. Penggunaan kavaleri, pasukan berkuda mereka itu, wah, masif banget buat serangan kilat yang terkoordinasi. Teknik ngepung kota juga terus disempurnain. Mereka ini pinter, sering minjem insinyur dari bangsa yang baru aja mereka taklukan. Oh gitu ya caranya? Iya. Terus mereka juga udah mulai pakai mesiu dalam perang. Dan yang nggak kalah penting, sistem komunikasi YAM mereka. Ah, yam, jaringan pos berkuda itu kan? Iya, super efisien. Jadi perintah dan info bisa nyebar cepet banget melintasi wilayah kekaisaran mereka yang luas itu. Ini semua kan inovasi yang muncul karena, ya itu tadi, tekanan buat ngalahin musuh dan mempertahankan kekuasaan. Bener. Dan setiap kemajuan ini, kayak yang Anda bilang tadi, nggak cuma ngubah cara perang, tapi juga, ya ampun, skala kehancurannya bisa jadi lebih gede lagi. Terus Napoleon disebut juga kan, dia bawa ini ke level berikutnya. Iya, Napoleon Bonaparte. Dia mengubah konsep perang total. Bukan lagi cuma tentara bayaran atau pasukan elit kerajaan. Tapi mobilisasi seluruh populasi buat perang. Itu loh konsep levée en masse. Mobilisasi massa ya. Betul. Dia juga merevolusi penggunaan artileri. Nggak cuma buat bertahan, tapi jadi ujung tombak serangan. Terus dia ngatur pasukannya jadi unit-unit divisi yang lebih fleksibel, bisa gerak sendiri-sendiri gitu. Setiap langkah ini ya respon terhadap persaingan antar negara di Eropa waktu itu. Perlombaan kekuatan yang makin panas saja. Jadi kayak spiral gitu ya, muter terus ke atas, yang satu bikin inovasi, yang lain ngejar, atau malah bikin yang lebih canggih lagi, biar nggak kalah. Nah, ini kayaknya nyambung banget nih sama konsep kunci yang dikutip di bab ini, dari John Mearsheimer itu, soal realisme ofensif. Bisa dijelasin dikit nggak, inti teori ini apa dan hubungannya sama perlombaan senjata gimana? Tentu. Teorinya Mearsheimer ini cukup punya pengaruh ya di studi hubungan internasional. Intinya gini, dia bilang, sistem internasional itu pada dasarnya anarkis. Maksudnya, nggak ada polisi dunia atau otoritas pusat yang benar-benar bisa ngejamin keamanan tiap negara.
Nggak ada wasitnya gitu ya? Nah, betul. Karena nggak ada wasitnya, negara jadi nggak pernah bisa 100% yakin sama niat negara lain. Misalnya tetangga kita nambah kekuatan militer. Itu buat bertahan aja atau jangan-jangan mau nyerang kita? Kan nggak ada yang tahu pasti. Karena ketidakpastian ini, Mearsheimer bilang, satu-satunya cara rasional buat negara biar bisa bertahan hidup, ya dengan memaksimalkan kekuatannya sendiri. Terutama kekuatan militer. Tujuannya, ya jadi yang paling kuat. Jadi hegemon, minimal di wilayahnya sendiri. Jadi didorong buat terus nambah kekuatan ya? Iya, bukan karena negara itu jahat dari sananya, tapi lebih karena struktur sistem internasionalnya maksa mereka buat gitu demi keamanan. Wah, jadi kayak semacam jebakan struktural gitu ya. Negara yang mungkin niat awalnya damai pun jadi, kepaksa ikut-ikutan lomba kekuatan ini biar nggak jadi korban. Persis, itu dia poinnya. Makanya teori realisme ofensif ini nyambung banget sama bahasan di bab ini. Teori ini ngasih kerangka kenapa kok perlombaan senjata ini kayaknya susah banget dihentikan. Ini manifestasi dari apa yang penulis buku ini sebut iblis Darwinian. Iblis Darwinian. Iya. Jadi ada tekanan seleksi, dalam konteks ini di tingkat negara, yang mendorong perilaku tertentu. Perilakunya yaitu ningkatin kekuatan militer terus-menerus. Meskipun mungkin rasional buat satu negara, tapi secara kolektif, Malah bahaya buat semua. nah itu dia, sangat berbahaya dan bisa merugikan semua pihak. Perlombaan senjata ini contoh klasiknya banget. Dan puncak paling mengerikan dari perlombaan ini ya setidaknya sampai pertengahan abad ke-20 lah ya, itu penemuan senjata nuklir. Bab ini kan bahas cukup dalam soal proyek Manhattan, upaya rahasia Amerika Serikat bikin bom atom pas Perang Dunia II. Tekanan seleksinya di sini kerasa banget ya, takut kalau Nazi Jerman bikin duluan. Betul. Ketakutan itu gede banget sampai AS ngerahin sumber daya yang luar biasa besar. Ilmuwan-ilmuwan terbaik dikumpulin. Tujuannya ya satu, bikin senjata paling destruktif dalam sejarah sebelum musuh mereka berhasil. Dan ironisnya, J. Robert Oppenheimer sendiri, direktur ilmiahnya, kan ngerasain beban moral yang berat banget ya setelahnya. Ya, Oppenheimer, dia kan terkenal sama kutipannya dari Bhagavad Gita itu. Sekarang aku menjadi maut, penghancur dunia. Dia dihantui rasa bersalah setelah lihat daya hancur bom itu di Hiroshima dan Nagasaki. Dilema Oppenheimer ini nunjukin banget inti iblis Darwinian tadi. Ketakutan yang waktu itu sebenarnya masuk akal banget, meskipun belakangan kita tahu program nuklir Jerman gak semaju yang dikira, tapi ketakutan itu mendorong tindakan dengan konsekuensi yang, mengerikan. Baik secara moral maupun eksistensial. Tekanan buat menang dalam perlombaan itu ngalahin pertimbangan lain. Dan setelah bomnya jadi, dilemanya nggak hilang ya. Malah mungkin jadi tambah rumit. Sumber ini kan pakai kerangka dilema tahanan atau prisoner's dilemma dari teori permainan buat jelasin kenapa negara-negara terus ngembangin atau nahan arsenal nuklir mereka, bahkan setelah Perang Dingin selesai. Bisa diurai dikit nggak logikanya gimana tuh? Oke, konsep dilema tahanan ini emang berguna banget buat mahamin logika di balik perlombaan senjata nuklir, kayak yang dijelasin di bab ini. Coba bayangin, ada dua negara, sebut aja A dan B, yang saling curiga nih. Masing-masing punya dua pilihan, kerjasama, misalnya stop bikin nuklir, atau khianat, terus bikin nuklir. Oke. Kalau dua-duanya kerjasama, hasilnya bagus buat semua. Damai, hemat duit. Kalau dua-duanya khianat, hasilnya jelek. Lomba senjata mahal, risiko perang nuklir tinggi. Nah, masalahnya muncul di sini. Kalau si A kerjasama, tapi si B khianat, si B dapat untung strategis gede banget. Sementara si A jadi rentan banget. Wah, bahaya ya. Iya, begitu juga sebaliknya. Nah, dalam situasi kayak gini, meskipun hasil terbaik secara kolektif itu kalau dua-duanya kerjasama, tapi pilihan yang paling rasional dari sudut pandang individu negara yang nggak bisa percaya sama negara lain, itu justru berkhianat. Kenapa gitu? Karena kalau Anda pilih kerjasama, risikonya gede banget kalau pihak lain ternyata khianat. Anda bisa habis dieksploitasi. Jadi akhirnya kedua negara cenderung milih buat khianat. Meskipun itu bawa mereka ke hasil yang sebenarnya nggak optimal. Dan bahaya buat dua-duanya. Contohnya kayak India-Pakistan gitu ya? Nah, iya. Contoh India dan Pakistan yang disebut di sumber ini sering dilihat pakai kacamata dilema tahanan itu. Secara rasional, dari sudut pandang masing-masing, mereka ngerasa harus punya nuklir karena tetangganya punya, atau berpotensi punya. Logika realisme ofensif Mearsheimer tadi itu makin muatin perhitungan kayak gini. Jadi pilihan yang kelihatannya rasional buat satu negara, malah bawa semua ke situasi yang bahaya banget secara kolektif. Benar-benar kayak jebakan ya.
Dan bahayanya itu nggak cuma perang yang disengaja kan. Bab ini terus ngebahas sesuatu yang, wah, bikin merinding sih. Insiden-insiden close calls sama broken arrows. Maksudnya nyaris kejadian bencana nuklir gara-gara kesalahan teknis atau manusia. Contoh insiden Goldsboro tahun 1961 itu cukup kaget juga bacanya. Iya, itu serem banget sih. Bayangin aja, pesawat pembom B-52 pecah di udara di atas North Carolina. Terus 2 bom hidrogen, ini masing-masing kekuatannya jauh di atas bom Hiroshima loh, jatuh ke darat. Dua-duanya. Dua-duanya. 1 bom parachutnya nggak kebuka, jadi pas jatuh, hancur berkeping-keping. Tapi untungnya nggak meledak. Nah, yang lebih ngeri itu bom kedua. Parachutnya kebuka, pas ditemuin nancep di lumpur. Setelah diselidiki, ternyata dari 4 mekanisme pengaman utama, 3 diantaranya udah gagal atau aktif. 3 dari 4. Astaga. Iya, cuma tinggal 1 saklar tegangan rendah yang sederhana banget, yang nahan bom itu biar nggak meledak, jadi ledakan termonuklir dahsyat di tanah Amerika sendiri. Pentagon awalnya coba nutup-nutupin, diremehin gitu bahayanya. Tapi laporan yang akhirnya dibuka bertahun-tahun kemudian, yang dikutip di sumber ini, ngakuin kalau cuma 1 saklar sederhana itu yang nyegah malapetaka berukuran besar. Ya ampun, cuma 1 saklar. Itu benar-benar tipis banget ya jaraknya dari bencana. Dan ini bukan satu-satunya kejadian kan? Sumber ini nyebut beberapa lagi. Bener, bukan cuma itu. Ada lagi insiden tahun 1979 yang juga kritis banget. Sistem komputer di NORAD, itu markas Komando Pertahanan Udara AS di Gunung Cheyenne, tiba-tiba salah deteksi. Dibilangnya ada serangan rudal masif dari Uni Soviet. Bukan cuma 1-2, tapi ribuan rudal. Ribuan? Kira-kira apa itu? Ternyata gara-gara tape simulasi latihan yang entah gimana nyasar masuk ke sistem operasional utama. Selama beberapa menit yang tegang banget itu, AS udah diambang meluncurin serangan balasan nuklir penuh. Untungnya akhirnya ketahuan kalau itu alarm palsu. Waktu itu ada penyelidik Kongres yang sampai bilang kalau serangan itu beneran, Pearl Harbor bakal kelihatan kayak piknik hari Minggu aja dibandingin ini. Ngeri banget. Terus ada lagi yang lebih baru, tahun 2007. Sebuah pesawat B-52 terbang melintas AS dari pangkalan Minot ke Barksdale. Nah, pesawat ini ternyata bawa 6 rudal jelajah yang udah dipasang hulu ledak nuklir beneran. Loh, kok bisa? Kesalahannya, kru darat sama pilotnya ngira itu rudal isinya hulu ledak latihan aja, dummy. Kesalahan fatal ini baru disadari setelah 36 jam. 36 jam? Ya ampun, itu lama banget. Luar biasa lalainya ya. Ini benar-benar nunjukin betapa seringnya kita cuma beberapa langkah dari bencana. Dan kadang-kadang keberuntungan perannya lebih gede dari yang kita kira. Tepat sekali. Eric Schlosser, penulis buku Command and Control, yang juga dikutip di bab ini, dia bilang, insiden semacam ini, kecelakaan, kesalahan, salah perhitungan yang melibatkan nuklir, itu jauh lebih sering terjadi daripada yang diakui pemerintah ke publik. Departemen Pertahanan AS sendiri ngakuin secara resmi ada 32 insiden broken arrow. Broken arrow itu istilahnya ya? Ya, istilah buat kecelakaan yang melibatkan senjata nuklir tapi nggak sampai menimbulkan resiko perang. Itu antara tahun 1950 sampai 1980. Tapi Schlosser dan peneliti lain curiga angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Banyak insiden yang mungkin tetap dirahasiain atau nggak diklasifikasiin sebagai broken error. Dengar semua ini rasanya jadi kayak, wah, kita ini selama puluhan tahun jalan di atas lapisan es yang tipis banget ya. Tapi terus bab ini bawa kita ke pertanyaan yang mungkin lebih nakutin lagi. Gimana kalau nanti muncul senjata pemusnah massal baru yang bikinnya lebih gampang dan aksesnya juga lebih gampang daripada nuklir? Nah, disinilah bahasanya pindah ke ancaman dari patogen hasil rekayasa genetika. Ya, ini dianggap sebagai medan perang berikutnya yang sangat mengkhawatirkan. Entah dalam perlombaan senjata antar negara, atau mungkin yang lebih buruk, terorisme pakai senjata pemusnah massal jenis baru. Bikin senjata nuklir itu kan susah banget. Butuh infrastruktur industri gede, material fisil yang langka, keahlian tingkat tinggi. Makanya terbatas di negara-negara tertentu aja ya. Betul. Tapi kemajuan cepat di bioteknologi, apalagi dengan munculnya teknologi ngedit gen kayak CRISPR-Cas9 itu, kayak gunting molekuler super presisi buat DNA, dan fenomena biohacking. Biohacking, kayak biologi DIY gitu ya? Iya, do-it-yourself biology. Nah, ini semua ngebuka pintu ke skenario yang dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah aja. Skenario kayak gimana tuh yang digambarin di sumber ini? Ngeri nggak? Cukup ngeri sih.
Sumber ini ngelukiskan kemungkinan diciptakannya virus atau bakteri yang direkayasa secara genetik biar punya kombinasi sifat paling mematikan. Coba bayangin virus yang tingkat penularannya setinggi campak, gampang banget nular lewat udara. Terus, masa inkubasinya panjang dan tanpa gejala kayak HIV atau hepatitis B, jadi bisa nyebar luas dulu sebelum ketahuan. Dan tingkat kematiannya setinggi rabies, yang hampir 100%, atau cacar variola mayor yang sekitar 30% lebih. Astaga, kombinasi maut itu. Iya, virus kayak gitu bakal jadi mimpi buruk absolut buat kesehatan publik global. Bahkan, ada kekhawatiran teoretis juga soal kemungkinan bikin patogen yang secara spesifik targeting kelompok etnis tertentu berdasarkan penanda genetik mereka. Senjata biologis diskriminatif? Betul. Meskipun secara teknis ini rumit banget ya, tapi potensinya aja udah bikin merinding. Ya ampun, dibandingin sama potensi itu, pandemi COVID-19 yang kita alamin kemarin rasanya jadi... Jadi relatif ringan bisa dibilang begitu. Padahal dampaknya udah dahsyat banget kan buat dunia. Bab ini ngutip perkiraan dari Metabiota, itu perusahaan analisis risiko. Mereka ngitung risiko tahunan terjadinya pandemi alami yang skala dampak ekonominya minimal setara COVID-19 itu ada di kisaran 2,5% sampai 3,3%. Per tahun ya? Per tahun. Kalau dihitung kumulatif, artinya ada kemungkinan 47% sampai 57% kita bakal ngadepin pandemi alami setingkat COVID atau lebih buruk dalam 25 tahun ke depan. Tapi, patogen yang sengaja direkayasa, nah itu potensinya bisa jauh-jauh lebih buruk lagi. Terus gimana hubungannya sama konsep bola hitam dan Moore's Law of Mad Science yang disebut di bab ini? Agak unik ya istilahnya. Itu analogi yang cukup kena sih. Filsuf Nick Bostrom pakai analogi guci peradaban. Di dalam guci itu ada banyak bola. Bola putih itu inovasi yang berguna, bola abu-abu inovasi yang dampaknya campur-campur. Dan mungkin, katanya, ada beberapa bola hitam. Inovasi yang sekali kita tarik keluar dari guci bakal bawa malapetaka permanen buat peradaban manusia. Nuklir mungkin bola hitam pertama ya? Mungkin. Senjata nuklir sering dianggap bola hitam pertama yang kita tarik. Pertanyaannya sekarang, apa bioteknologi rekayasa ini nyimpen bola hitam berikutnya? Terus ada Moore's Law of Mad Science. Ini semacam, ya, lelucon gelap dari pemikir kayak Eliezer Yudkowsky. Hukum Moore yang asli kan soal kekuatan komputasi yang naik terus secara eksponensial. Nah, versi Mad Science ini bilang, seiring majunya teknologi terutama yang potensinya rusak, tingkat kecerdasan minimal yang dibutuhin buat bikin kehancuran skala besar itu malah turun. Oh, jadi makin gampang buat orang bikin masalah besar gitu? Kurang lebih gitu. Artinya, makin lama makin banyak orang, termasuk individu atau kelompok kecil yang niatnya jahat, punya akses ke teknologi yang cukup kuat buat bikin kerusakan katastrofik. Kombinasi antara gampangnya akses teknologi biologi sama potensi ngerusaknya inilah yang bikin banyak ahli risiko eksistensial. Orang yang mempelajari ancaman kepunahan manusia ya? Betul, mereka menempatkan pandemi rekayasa sebagai salah satu ancaman terbesar abad ini. Mungkin cuma nomor 2 setelah risiko dari AI, kecerdasan buatan, yang nggak selaras sama nilai-nilai kita. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang lagi dengerin, materi dari bab 6 ini bener-bener ngasih gambaran yang cukup suram ya, gimana dorongan evolusioner dasar kita buat kuasa, yang mungkin dulu penting buat kelompok kecil bertahan hidup, pas digabungin sama kecerdasan dan teknologi kita, malah ngelahirin alat-alat yang bisa musnahin kita semua, entah lewat perang nuklir sengaja, atau kecelakaan nuklir yang nggak disangka-sangka, atau senario pandemi rekayasa yang ngeri banget itu. Semuanya ini kayaknya buah dari perlombaan kekuatan yang nggak ada habisnya. Diskusi kita kali ini, yang kita gali dari bab 6 materi Anda ini, bener-bener ya membuka mata banget tentang bagaimana perlombaan senjata kekuasaan ini udah bawa kita ke titik yang, wah, genting banget dalam sejarah spesies kita. Mulai dari pedang baja para konkistiador, terus bom hidrogen yang nyaris meledak gara-gara satu saklar rusak, sampai sekarang potensi virus super hasil rekayasa genetika. Kapasitas kita buat saling menghancurkan itu kayaknya tumbuh secara eksponensial, jauh melampauin kearifan kita buat ngendaliinnya. Iya, dan ini ninggalin satu pemikiran penting sih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Mengingat lintasan sejarah yang barusan kita omongin, terus ditambah lagi sama munculnya teknologi baru yang transformatif dan potensinya lebih kuat lagi. Kayak kecerdasan buatan tingkat lanjut, yang katanya dibahas di bab selanjutnya di sumber Anda ya. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, apa perlombaan kekuatan ini emang udah takdir kita? Apa kita bakal terus dorong ini ke tingkat bahaya yang lebih nggak kebayang lagi? Atau, sebetulnya ada jalan keluar nggak sih? Bisakah kita,
Sebagai spesies yang sekarang udah sadar nih sama jebakan iblis Darwinian yang kita bikin sendiri ini, akhirnya nemuin cara buat secara kolektif mutus siklus destruktif ini. Bisakah kita milih jalan kerjasama global, pengendalian diri, sebelum kita benar-benar narik bola hitam terakhir dari guci peradaban itu? Pertanyaan-pertanyaan besar yang, wah, layak banget direnungkan lebih dalam ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.